selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ibu Orisa Oktaria di Logika Informatika. Ya, hari ini kita akan mempelajari namanya adalah strategi pembalikan ya. Pada pokok pembahasan ini kita akan membahas tentang strategi pembalikan. Kita masih berada dalam logika matematika. Jadi pertama kita langsung saja. Pada materi sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu berikan juga, kita sudah mempelajari namanya tabel kebenaran ya Dek ya, untuk membuktikan apakah sebuah rangkaian logika tersebut valid atau tidak ya, validitas sebuah ekspresi logika atau argumen tersebut valid atau tidak gitu ya. Strategi pembalikan adalah cara pembuktian ekspresi logika dengan cara lain atau dengan cara menegasikan kesimpulannya. Jadi namanya saja pembalikan ya. Jadi jika kebenaran kesimpulan seluruhnya adalah false, maka kalau salah ya, maka disimpulkan ekspresi logika itu konsisten atau argumen tersebut justru malah valid ya. Sebaliknya, jika kesimpulannya benar, seluruhnya benar, atau sebagian saja yang benar, atau ada sebagian yang benar, maka ekspresi logika tersebut kita sebut tidak valid. Oke, sebelum kita lanjut ke pembalikan, kita akan membahas yaitu konsistensi. Ya, sebelum membahas strategi pembalikan, kita akan terlebih dahulu membahas konsistensi dari sebuah kumpulan ekspresi logika. Tabel kebenaran, kenapa kita menggunakan konsistensi? Karena tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk membuktikan konsistensi sebuah ekspresi logika atau sebuah argumen. Akan tetapi, pembuktian konsistensi atau validitas menggunakan tabel kebenaran mempunyai kelemahan. Jika jumlah atom atau proporsi tunggalnya banyak, kita harus menyusun tabel pada jumlah baris banyak 2 pangkat n ya, seperti soal latihan yang sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya pun itu ada 4 ya, 4 jumlah dari proporsi tunggal, sehingga 2 pangkat 4 sudah 16 baris yang harus ada di dalam sebuah tabel kebenaran tersebut. Nah, selanjutnya untuk membuktikan konsistensi dari kelompok pernyataan, kita simbolkan masing-masing pernyataan sebagai proporsi tunggal ya. Walaupun dia majemuk, namun kita simbolkan masing-masing pernyataan sebagai proporsi tunggal. Selanjutnya, rangkaian masing-masing proporsi tunggal sesuai dengan pernyataan sehingga membentuk ekspresi-ekspresi. Nah, ekspresi inilah yang akan kita rangkai menggunakan konjungsi atau dan ya, sehingga menjadi proporsi majemuk. Contohnya seperti ini deh. Tentukan konsistensi apakah ekspresi-ekspresi berikut konsisten atau inkonsisten atau tidak konsisten. Yang pertama, Ibu punya harga gula turun jika impor gula naik. Pabrik gula tidak senang jika harga gula turun. Selanjutnya ada impor gula naik dan ada pabrik gula senang. Dari ekspresi-ekspresi berikut, Ibu tentukan dulu proporsi tunggalnya ya. Premis-premisnya Ibu tentukan dulu. Jadi yang pertama P ada harga gula turun, kemudian Q ada impor gula naik, dan R ada pabrik gula senang. Ekspresi logika yang pertama yang ini ya. Harga gula turun jika impor gula naik, maka Q implikasi P. Ya. Selanjutnya pabrik gula tidak senang jika harga gula turun. Pabrik gula tidak senang, maka P implikasi negasi R. Pabrik gula tidak senang ya. Kemudian impor gula naik, Q saja, dan pabrik gula senang, R saja. Ini R kecil ya seharusnya ya. Rangkaian ekspresi menjadi proporsi rangkai ekspresi menjadi proporsi majemuk yang Ibu bilang tadi ya. Ekspresi ini Ibu mau jadiin proporsi majemuk dan Ibu gabungkan dengan konjungsi atau dan. Ya, yang satu Ibu gabungkan dengan yang kedua, gabungkan dengan yang tiga dan keempat. Setelah itu Ibu susunlah tabel kebenarannya. Jadi tabel kebenarannya ada 3 proporsi tunggal ya. Sehingga di sini memiliki 8 baris. Di sini ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ini penggabungan keseluruhannya.
karena nilai seluruh nilai dari rangkaian logika tersebut adalah false atau salah semua, maka diyakinkan ini tidak konsisten. Konsisten itu kan tadi seperti Ibu bilang ya, kalau misalnya ada true, 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 maka di sini juga harus true. Yang premisnya true, maka di sini harus ada nilai true juga. Tapi karena di sini kita lihat salah semua ya, jadi kita nggak perlu ngecek yang ini, pasti ini tidak konsisten hasilnya. Selanjutnya, tentukan konsistensi dari ekspresi logika berikut. Jadi Ibu punya ekspresi logika berikut seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita gabungkan ekspresi logika ini dengan dan ya. Seharusnya dia ada tanda kurung, kita gabungkan dengan dan. Kemudian kita buat juga tabel kebenarannya. Kita susun tabel kebenarannya sedemikian rupa. Nah, kalian lihat yang dimerahin ini ya. Yang dimerahin adalah premis pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Yang tadi dimerah-merahin. Selanjutnya, kita lihat di sini ada true, 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 true juga ya. Ada yang semuanya true gitu ya. Karena ini ada yang semuanya true, yang dimerahin ada yang true, kemudian hasilnya juga true. Di sini karena terdapat nilai baris true untuk semua ekspresi yang ada ya. Ekspresi ini maupun hasilnya ada yang true, maka disebut konsisten atau kita katakan ekspresi tersebut konsisten. Itu untuk konsisten. Setelah kita mempelajari konsisten, selanjutnya ke materi pembalikan. Strategi pembalikan diterapkan pada pembuktian validitas argumen dengan cara menegasikan atau memberikan nilai false pada kesimpulan. Jadi kita harus memberikan nilai false pada kesimpulan sehingga baru itu kita katakan valid ya. Jadi kalau di sini tentukan validitas argumen berikut dengan menerapkan strategi pembalikan, maka dilakukan pembalikan terhadap argumen harus false ya. Maka ini dilakukan pembalikan ya. Kita balikin ya. Ini jadi negasi. Pindahin ke sini. Maka ini jadi negasi, ini harus false sehingga baru dikatakan valid. Kita buat tabel kebenarannya. Ini tabel kebenarannya deh. Jadi ada P, Q, R untuk nilai tunggalnya sama seperti biasa ini ngisinya ya. Negasinya ya kita ganti aja. Sampai ini hasilnya karena nggak cukup di sini kita buat di atas. Hasilnya di sini adalah false semua. Karena nilai keseluruhan argumen adalah false, maka disimpulkan bahwa argumen tersebut valid. Justru kita karena metode pembalikan, maka di sini kita sebut argumen yang ditanyakan apakah valid tidak valid gitu kan ya. Maka argumen tersebut kita nyatakan valid karena seluruhnya false. Oke, demikian metode pembalikan yang dapat Ibu sampaikan. Sekian video pembelajaran metode pembalikan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke WA Group. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.